Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan Bapak dan anak-anakku semuanya. Kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 kita akan mempelajari sebuah tema, tema yang tidak asing dalam keseharian kehidupan kita, yakni temanya pernikahan dalam Islam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pernahkah kalian melihat akad nikah secara langsung? Ada yang pernah ikut menyaksikan akad nikah secara langsung, live? Pernah menyaksikan di sana? Coba, di sana ada siapa saja? Ya, apakah di sana ada 2 orang saksi, atau di sana ada wali, atau yang lainnya? Nanti kita akan simak pada tayangan nanti setelah ini. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah uzawwijuka bima amarallahu bi imsakin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Holil yang terhormat, Wali Hakim Kecamatan Cileunyi, saya minta kepada Bapak untuk menikahkan saya kepada Muhammad Zalza Kaisaria dengan mas kawin uang 832.019 rupiah telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Zalza Kaisaria. Saya Haji Holilullah, Wali Hakim Wilayah KUA Kecamatan Cileunyi, menikahkan Ratu Rafailda Maulidia Rosiana kepada Anda dengan mas kawin uang tunai 832.019 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratu Rafailda Maulidia Rosiana binti Syaiful Rafiq dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jam. Anak-anakku semuanya, tadi kalian sudah melihat ya tayangan tadi akad nikah dengan sangat khidmat. Di sini Bapak akan memberikan pemahaman kepada anak-anak semuanya nanti terkait dengan akad nikah. Ya, apa sih akad nikah itu? Ya, akad nikah, akad itu adalah sebuah janji suci, ya, sebuah ikatan. Ya, jadi akad nikah itu bisa dikatakan sebagai sebuah janji yang mengikat, ya, antara pasangan laki-laki dan perempuan untuk membina sebuah rumah tangga dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, di dalam akad nikah tadi, ya, anak-anakku semuanya melihat ada beberapa orang yang ada di sana. Ya, siapa saja yang ada di sana? Ya, oke. Yang pertama itu ada calon istri. Ya, ada calon istri tentunya. Nah, calon istri ini juga ada persyaratannya dalam Islam. Jadi karena ini kita bicara tentang pernikahan dalam ketentuan Islam, juga kita harus ada syarat-syarat yang tidak bisa dilanggar. Yang pertama itu adalah Islam syaratnya. Kemudian yang kedua adalah baligh. Tidak boleh menikah dengan anak yang di bawah umur. Jadi harus baligh. Ya, baligh itu kalau perempuan berarti ditandai dengan sudah menstruasi. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu adalah berakal, ya, sehat jasmani dan sehat rohani. Ya, kita tidak mau kan menikah dengan orang yang tidak waras, ya, orang yang secara rohani tidak sehat. Ya, pasti kita maunya dengan orang-orang yang sehat. Kemudian berikutnya perempuan sejati. Maksudnya perempuan sejati itu bukan transgender, ya, bukan perempuan jadi-jadian. Dia perempuan sejati, the real woman. Memang dari kecil sampai dewasa dia memang benar-benar perempuan, bukan hasil transgender, operasi kelamin atau yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, di situ mensyaratkan bahwa
seorang wanita boleh menikah sekurang-kurangnya itu umur 19 tahun. Demikian menurut undang-undang perkawinan. Baik, istri sudah. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu harus ada calon suami. Nah, calon suami itu syaratnya apa saja, anak-anak? Yang pertama, syaratnya adalah agamanya harus Islam, ya. Jadi agamanya harus Islam. Jadi kalau perempuannya Islam, maka laki-lakinya harus Islam juga, ya. Kemudian syarat yang kedua adalah baligh. Ya, baligh itu sudah dewasa. Jadi kalau perempuan tadi tanda-tanda balighnya adalah sudah keluar menstruasi. Kalau yang laki-laki, dia pernah bermimpi basah, mimpi keluar sperma, mimpi keluar mani. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga sama seperti perempuan adalah berakal. Ya, tentunya laki-laki ini harus sehat, ya, sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Tidak mungkin ya ODGJ, orang dengan gejala kejiwaan itu, ya kita mau menikah dengan, tidak mungkin. Jadi pasti kita maunya menikah dengan orang-orang yang sehat. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah the real man, ya, laki-laki sejati, bukan laki-laki jadi-jadian, ya. Memang dia dari kecil, kemudian anak-anak, remaja, dewasa itu memang benar-benar laki-laki, ya, laki-laki sejati pokoknya. Nah, kemudian yang terakhir syaratnya adalah berumur minimal 21 tahun, ya, sekurang-kurangnya 21 tahun itu menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Baik, selanjutnya dalam akad nikah itu harus ada wali. Nah, wali itu syaratnya yang pertama itu harus Islam. Wali itu orangnya harus Islam, ya. Jadi mempelainya Islam, maka walinya juga harus Islam. Kemudian yang kedua, wali itu juga harus baligh, ya. Tidak boleh wali seorang anak-anak, tidak boleh. Jadi harus sudah baligh. Kemudian berakal, ya, sehat jasmani, sehat rohani. Kemudian juga dia bukan hamba sahaya, dia pria merdeka, bukan hamba sahaya. Hamba sahaya sekarang sudah tidak ada. Jadi dia laki-laki itu merdeka. Dan yang kelima, wali itu adil. Yang terakhir adalah 2 orang saksi. 2 orang saksi itu harus laki-laki loh, ya. Jadi harus laki-laki, orangnya juga beragama Islam, orangnya baligh dan berakal. Rukun nikah yang terakhir itu adanya sighah, ijab dan qabul, ya. Tadi anak-anak sudah melihat bersama di tayangan tadi prosesi akad nikah, bagaimana prosesi khidmahnya sebuah akad nikah. Nah, apa sih sighah ijab itu? Apa sih sighah qabul itu? Ya, sighah ijab itu diucapkan oleh wali, ya, wali dari seorang mempelai perempuan. Kemudian qabul itu adalah ucapan penerimaan, ya, yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Nah, dalam menyampaikan atau dalam melafalkan sighah ijab dan qabul ini harus menggunakan bahasa yang bisa difahami, ya. Bisa menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa setempat. Yang penting kedua belah pihak itu bisa memahami, ya, bisa memahami dan mengerti apa yang ada dalam sighah ijab dan qabul itu. Nah, kemudian ijab qabul ini harus dilaksanakan dalam satu waktu, ya. Dan para saksi mendengarkan apakah tadi ijab dan qabul bisa diterima. Kalau memang itu sudah dinyatakan sah oleh para saksi, maka sudah sah, ya, akad nikah dari mempelai tadi sudah dinyatakan sah. Seperti itu. Nah, anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Jadi semoga apa yang kita pelajari bersama, apa yang kita diskusikan bersama tadi, ya, bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semuanya, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.